Tim Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Tengah mengungkap pidana pencucian uang bisnis narkoba. Dalam kasus ini petugas meringkus Muzaidin, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kedung Panai Kota Semarang yang bertugas sebagai pengendali jaringan. 3 orang lain yang masih satu keluarga ikut ditangkap. Mereka merupakan anak, adik, serta adik ipar dari Muzaidin. Dari penangkapan para pelaku berhasil diamankan barang bukti sebuah mobil serta 2 motor senilai total sekitar 1 miliar rupiah. Tindak pidana awalnya pada tahun 2016, di mana tersangka ini merupakan seorang residivis yang sekarang menjadi warga binaan di Lapas Kedung Panai, tapi masih bisa mengendalikan. Dan yang sangat kami prihatinkan, yang bersangkutan melibatkan anak, melibatkan adik, melibatkan ipar. Sementara itu, Tim Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Temanggung meringkus Aan asal desa Gempiang, Kecamatan Candiroto karena mengkonsumsi sekaligus mengedarkan ganja. Dari tangan tersangka, petugas menyita ganja kering siap edar seberat 280 gram dan 1 unit telepon genggam. Mengamankan BB ganja jumlahnya 280 itu mendekati 3 on ya, di tempat tinggalnya Aan. Kemudian pasal yang dikenakan adalah pasal 114 ayat 1, ini mengenai tanaman. Kemudian pasal junto pasal 132, kemudian pasal 117 mengenai tanaman, junto pasal 132. Ancaman hukumannya adalah 5 sampai 20 tahun. BNN Kabupaten Temanggung kini masih memburu 3 warga lain yang diduga memasok barang terlarang tersebut. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, serta Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Badan Pusat Statistik atau BPS Grobogan mengadakan sosialisasi pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 di kantor Kecamatan Gubuk. Sensus penduduk tahun ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara online mulai 15 Februari hingga 31 Maret, kemudian wawancara pada bulan Juli mendatang. Sosialisasi sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Grobogan di kantor Kecamatan Gubuk. Pertemuan dihadiri para pengurus dari 21 desa di Kecamatan Gubuk. Sensus penduduk tahun ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara online mulai 15 Februari hingga 31 Maret, kemudian wawancara pada bulan Juli mendatang. Kegiatan sosialisasi sensus penduduk 2020, di mana tahun ini adalah tahun ke-7 sensus penduduk setelah Indonesia merdeka. Dengan adanya sensus penduduk 2020 ini, di mana sistem pentataannya ada 2 cara, yaitu sensus penduduk online dan sensus penduduk wawancara. Harapannya sensus penduduk online, masyarakat bisa berpartisipasi aktif secara mandiri dengan menginput data kependudukannya sendiri melalui website sensus.bps.go.id. Ya, harapan besar sekarang kan IT sudah merampas masyarakat. Harapannya kesadaran masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya data. Yang kedua, mudah-mudahan dengan makin tingginya sensus penduduk online mengurangi beban tugas. Kita beralih ke informasi lainnya. Operasi Pasar Gula Pasir berlangsung di Pasar Kaliungu, Kendal pada Selasa pagi. Tiap kilogram gula pasir hanya dijual Rp10.000 atau lebih murah Rp3.000 dibandingkan harga pasar. Masyarakat rela antri panjang di Pasar Kaliungu, Kendal pada Selasa pagi untuk membeli 2 kg gula pasir seharga Rp21.000. Dalam operasi pasar ini, tiap kilogram gula pasir hanya dijual Rp10.500 atau lebih murah Rp3.000 dibandingkan harga pasar. Namun tidak semua warga yang mengantri mendapatkan jatah gula pasir karena pasokan yang terbatas. Operasi pasar untuk menstabilkan harga gula pasir yang meroket hingga Rp14.000 per kilogram, padahal harga standar hanya Rp12.000 per kilogram.
Seorang pengrajin di Salatiga mahir membuat aneka boneka mini menggunakan ragam pakaian adat Nusantara dari bahan clay atau tepung makanan. Hasil kreasi Joy Sutanto ini untuk menarik minat anak lebih mengenal sekaligus mencintai budaya Indonesia. Untuk mempermudah sekaligus menarik minat anak mengenal ragam pakaian adat Indonesia, Joy Sutanto membuat aneka boneka mini berbahan clay atau tepung makanan. Agar adonan menyerupai tanah liat, warga Salatiga ini melengkapi clay dengan lem kayu, kemudian menambah pewarna. Hasil kreasi Joyce bisa berupa hiasan pensil, gantungan kunci, dan tempelan kulkas. Untuk membuat satu boneka mini berbahan clay, hanya dibutuhkan waktu sekitar 20 menit hingga 40 menit. Yang sedang kami buat saat ini temanya boneka adat Nusantara. Karena kami ingin ikut memperkenalkan adat dan budaya Indonesia, supaya semua orang tahu bahwa Indonesia itu memiliki adat dan budaya yang sangat kaya dan beraneka ragam. Tapi di balik keanekaragaman itu, kita semua tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kami juga ingin ikut mendorong masyarakat untuk selalu mencintai adat dan budaya Nusantara. Jadi supaya mereka juga ikut menjaga kelestarian adat dan budaya Nusantara. Saat ini pemesan boneka clay adat Nusantara telah merambah hampir seluruh wilayah Indonesia karena dijual melalui media sosial. Semua kreasi clay dijual dari harga Rp11.000 hingga Rp50.000 per unit. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Bagi para pemohon surat izin mengemudi atau SIM di Polres Grobogan kini dapat melepas penat dan rasa bosan saat menunggu pencetakan SIM selesai. Mereka bisa mencoba fasilitas terapi ikan secara gratis di ruang tunggu dengan memasukkan kaki ke kolam yang berisi ratusan ikan. Satuan Penyelenggara Administrasi Polres Grobogan menyediakan terapi ikan gratis di ruang tunggu bagi para pengunjung yang sedang menunggu pencetakan SIM selesai. Mereka bisa memasukkan kakinya ke kolam yang berisi ratusan ikan. Melalui fasilitas ini, para pemohon SIM dapat santai sejenak melepas penat dan rasa bosan. Oh, ini sangat bagus, antusias ini. Jadi sambil menunggu pembuatan SIM, jadi nggak begitu adanya terapi ikan ini. Rasanya kayak kayak ditusuk-tusuk jarum, enak. Ya mungkin agak geli-geli dikit-dikit gitu ya. Baik, jadi kami jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan, khususnya unit SIM Polres Grobogan, melaksanakan inovasi terapi ikan, yaitu dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan kepada para pemohon SIM sambil menunggu proses cetak SIM mereka. Jadi mereka bisa menunggu di area wisata sambil melakukan terapi ikan. Terapi ikan di sini bertujuan yaitu melancarkan peredaran darah, kemudian mengganti sel-sel kulit yang ada di kaki, sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan kami sambil menunggu proses cetak SIM jadi. Terapi ikan dipercaya membantu regenerasi sel kulit serta menghilangkan bakteri. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah membongkar pencucian uang bisnis narkoba yang melibatkan seorang penghuni lembaga permasyarakatan Kedung Pane, Kota Semarang. Operasi pasar menormalkan kembali harga gula pasir yang melonjak berlangsung di Pasar Kaliungu, Kendal. Bagi para pemohon surat izin mengemudi atau SIM di Polres Grobogan dapat melepas penat dan bosan dengan mencoba terapi ikan gratis. Seorang pemuda di Purworejo berhasil membuat robot mini untuk membantu ibunya berjualan telur dadar.
Hanya bermodalkan 1,5 juta rupiah, Agung Budi Wibowo mampu merakit robot penjual telur dadar dalam waktu 2 pekan. Agung Budi Wibowo berhasil membuat robot mini penjual telur dadar untuk membantu ibunya berjualan. Dengan bantuan robot itu, dagangan ibunya di lingkungan sekolah dasar tak jauh dari rumah, Desa Keldung, Karangdalam, Kabupaten Purworejo, laris manis. Ide pembuatan robot muncul saat Agung melihat sang ibu selalu keteteran berjualan telur dadar. Hanya bermodalkan 1,5 juta rupiah, siswa lulusan SMK jurusan otomotif di Purworejo ini akhirnya mampu merakit robot dalam waktu 2 pekan. Awalnya itu saya lihat ibu saya jualan telur di SD. Nah itu dulu itu harus nuangin di loyangnya itu manual. Nah itu kan ada penyakit di mata, dia nggak bisa lihat jelas, jadi dia harus dekat-dekat dengan loyang agar bisa pas adonannya. Nah saya tergerak untuk coba membuat robot yang bisa langsung nuangin di loyangnya itu tanpa harus dekat-dekat loyangnya. Sejak Ibu menggunakan robot itu bagaimana, Bu? Penjualannya seperti apa telurnya, Bu? Iya, jualnya telurnya lebih cepat, lebih enak, lebih gampang gitu ya. Tambah laris nggak, Bu? Ya Mas, tambah laris. Soalnya kan anak-anak udah suka ada robotnya, gitu kan lucu. Agung berharap kehadiran robot mini kreasinya bisa membantu penyandang disabilitas yang memiliki usaha jualan telur dadar. Selain membuat robot pembuat telur, pemuda yang terganjal biaya melanjutkan perguruan tinggi tersebut juga menciptakan helm anti begal bersama rekannya. Wahyu Jono melaporkan dari Purworejo. Indonesia kaya beragam karya seni unik dan menarik, salah satunya batik. Di Kabupaten Semarang terdapat batik alas Penggaron yang bermotif alam dan pariwisata sebagai penarik minat para wisatawan. Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri unik yang membedakannya dengan batik wilayah lain. Salah satunya batik alas Penggaron khas Kabupaten Semarang yang mengangkat tema alam dan pariwisata. Sesuai namanya, alas yang berarti hutan, hampir semua jenis batik Penggaron bermotif hutan cemara, aneka hewan, serta lokasi wisata menarik. Kain batik alas Penggaron dibuat secara tradisional melalui 2 metode, yaitu cap serta tulis. Pembuatan satu batik tulis alas Penggaron membutuhkan waktu 15 hari, sedangkan 4 hari untuk pembuatan satu kain batik cap. Produksi batik dengan menggunakan handmade tangan, jadi adanya cap dan tulis. Jadi di alas Penggaron sini, kebetulan di sebelah wilayah ini itu merupakan daerah warna wisata Penggaron yang sebagian besar adalah pohon cemara ya, hutan pinus atau hutan cemara. Nah itu kita angkat inspirasi dari hutan situ. Jadi kita mengangkat ada flora fauna, ada ayam alas, ada angkar menjuntai, ada pohon mahoni, ada akar lompong juga dan sebagainya. Dan seiring waktu berjalan, alhamdulillah kita sudah juga diakui oleh pemerintah tempat ya, terutama di Sperindak. Kita dimasukkan ke UMKM juga, dan akhirnya motif-motif kita meluas dari yang lokal alas Penggaron, kita kembangkan motif menjadi motif Kabupaten Semarang. Misalkan seperti bunga kopi, gedong songo, sama baru kelinting hewan legenda rawa pening, tuntang Salatiga. Di sini batiknya bagus, tapi lebih suka sih karena kan beda. Lebih coraknya lebih bertema alam, tumbuhan, ada yang 3 dimensi juga, ada yang candi, ada yang tempat wisata, harganya juga terjangkau. Banyak batik tulisnya dan saya suka kalau di sini. Selain menarik minat para wisatawan, batik alas Penggaron sudah tersebar di pasar lokal hingga mancanegara.
Untuk batik tulis alas Penggaron memiliki harga antara ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung motif dan jenis kain yang dipilih, mulai dari kain satin sampai sutra. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang gadis berusia 9 tahun di Kabupaten Magelang mahir melakukan tata rias artis layaknya perias profesional. Pevli Natasha sudah merias puluhan model serta pasangan pengantin di luar waktu belajar di sekolah. Inilah aktivitas sehari-hari Pevli Natasha Saveria Elisia setelah pulang sekolah. Siswi kelas 4 SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring, Kabupaten Magelang ini tidak pernah lepas dari peralatan make up artis saat mengisi waktu luang.